Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 15 Bone. Sebelumnya, perkenalkan saya Marsanda. Saya Rizky Ada Sepitra. Saya Nurfrisa Irwayu. Saya Nila Kusumawardani. Saya Anastasia. Saya Muhammad Nur Salim. Saya Kasman. Dan saya Tianto Rusli. Pada kali ini kami akan membawakan materi gametogenesis pada hewan dan manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis pada hewan dan manusia. Jadi, peristiwa pembentukan sel kelamin atau gamet yang kita kenal dengan peristiwa gametogenesis. Pada laki-laki, sel kelamin dibentuk oleh testis, sedangkan pada wanita dibentuk oleh ovarium. Gametogenesis ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus dan peralihan dari bakal sel kelamin yang aktif membelah ke sperma yang masuk serta menyangkut berbagai macam perubahan struktur yang berlangsung secara berurutan. Spermatogenesis berlangsung pada tubulus seminiferus dan diatur oleh hormon gonadotropin dan testosteron. Spermatogenesis terjadi di testis. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel spermatogonia dan sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Selain itu, pada tubulus seminiferus terdapat pula sel Leydig yang mengekspresikan hormon testosteron yang berperan pada proses spermatogenesis. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel geminal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membantu sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal, jaringan epitelium benih, yang berfungsi pada saat spermatogenesis. Pintalan-pintalan tubulus seminiferus terjadi di dalam ruang-ruang testis atau lobulus testis. Satu testis umumnya mengandung sekitar 250 lobulus testis. Tubulus seminiferus terdiri dari sejumlah besar sel epitel germinal atau sel epitel benih. Yang disebut spermatogonia terletak di 2-3 lapisan luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia terus-menerus membelah untuk memperbanyak diri. Sebagian dari spermatogonia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk mendapatkan sperma. Pada tubulus seminiferus terdapat sel-sel induk spermatozoa atau spermatogonium, sel Sertoli atau sel Leydig. Sel Sertoli berfungsi memberi makan spermatozoa, sedangkan sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus berfungsi menghasilkan testosteron. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis, yaitu yang pertama LH atau luteinizing hormon, merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang kedua FSH atau follicle stimulating hormone, merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein, yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Proses pemasakan spermatosif menjadi spermatozoa disebut spermiogenesis. Spermiogenesis terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari. Kemudian tahap-tahap pembentukan spermatozoa terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama spermatositogenesis, merupakan spermatogonia yang mengalami mitosis berkali-kali yang akan menjadi spermatosit primer. Spermatogonia merupakan struktur primitif dan dapat melakukan reproduksi atau membelah dengan cara mitosis. Spermatogonia ini mendapatkan nutrisi dari sel-sel Sertoli dan berkembang menjadi spermatosit primer. Spermatogonia yang bersifat diploid 2N atau mengandung 23 kromosom berpasangan, berkumpul di tepi membran epitel germinal yang disebut spermatogonia tipe A. Spermatogonia tipe A membelah, sel-sel ini akhirnya menjadi spermatogonia tipe B. Kemudian setelah beberapa kali membelah, sel-sel ini akhirnya menjadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid.
Spermatosit primer mengandung kromosom diploid 2N pada inti selnya dan mengalami meiosis. Satu spermatosit akan menghasilkan 2 sel anak, yaitu spermatosit sekunder. Yang kedua yaitu tahapan meiosis. Spermatosit primer menjauh dari lamina chrysalis, sitoplasma makin banyak dan segera mengalami meiosis 1, menghasilkan spermatosit sekunder yang N kromosom atau haploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis 2, membentuk 4 buah spermatid yang haploid juga. Sitokinesis pada meiosis 1 dan 2 ternyata tidak membagi sel benih yang lengkap terpisah, tetapi masih berhubungan lewat suatu jembatan intercellular drive. Dibandingkan dengan spermatosit 1, spermatosit 2 memiliki inti yang gelap. Yang ketiga, tahapan spermiogenesis merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Hasil akhir berupa 4 spermatozoa atau sperma masak. Ketika spermatid dibentuk pertama kali, spermatid memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Namun, setelah spermatid mulai memanjang menjadi sperma, akan terlihat bentuk yang terdiri dari kepala dan ekor. Bila spermatogenesis sudah selesai, maka ABP atau testosteron atau androgen binding protein testosteron tidak diperlukan lagi. Sel Sertoli akan menghasilkan hormon inhibin untuk memberi umpan balik kepada hipofisis agar menghentikan sekresi FSH dan LH. Spermatozoa akan keluar melalui uretra bersama-sama dengan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Spermatozoa bersama cairan dari kelenjar-kelenjar tersebut dikenal sebagai semen atau air mani. Pada waktu ejakulasi, seorang laki-laki dapat mengeluarkan 300 hingga 400 juta sel spermatozoa. Pada dasarnya, oogenesis ialah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Yang tujuan utamanya dari oogenesis ialah membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita, yakni ovarium, dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Oogenesis terjadi pada spesies dengan reproduksi seksual dan keseluruhan tahap belum matang sel telur. Umumnya spesies yang mengalami reproduksi seksual sel telur mengandung setengah materi genetik dari individu dewasa. Reproduksi yang terjadi di saat sel telur dibuahi oleh gamet jantan atau sperma. Sperma berisi setengah bahan genetik dari individu yang matang, sehingga embrio yang dibentuk oleh fertilisasi berisi set lengkap materi genetik setengah sel telur dan setengah dari sperma. Supaya proses oogenesis berjalan lancar, ada beberapa hormon yang berperan penting, yaitu yang pertama follic stimulating hormon atau hormon FSH yang merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Yang kedua, luteinizing hormon atau hormon LH yang merangsang proses ovulasi atau pengeluaran sel telur. Yang ketiga, hormon estrogen yang berfungsi menimbulkan karakter kelamin sekunder. Yang keempat, hormon progesteron yang berfungsi menebalkan dinding endometrium atau dinding rahim. Hasil dari proses oogenesis adalah sebuah sel matang yang disebut dengan ovum. Ovum inilah yang dikeluarkan tubuh perempuan saat ovulasi untuk dibuahi dengan sel-sel sperma. Proses oogenesis ini sudah terjadi sejak bayi perempuan berada di dalam kandungan, tepatnya pada janin berusia 5 bulan. Kemudian tahap-tahap oogenesis. Yang pertama adalah mitosis. Ketika bayi perempuan masih berupa janin, proses penggandaan atau mitosis sudah terjadi. Pada proses ini, sel oogonium atau sel indung telur yang terbentuk untuk reproduksi melakukan pembelahan diri. Satu sel ini akan membelah menjadi 2 sel lalu membelah menjadi 4 sel itu kemudian menjadi 8 sel, dan begitu seterusnya sampai membentuk oosit primer. Oosit primer ini memiliki 46 kromosom dan bersifat diploid atau berpasangan. Ketika lahir, seorang bayi perempuan membawa sekitar 1 juta oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami masa istirahat sampai perempuan mencapai usia pubertas. Tahap selanjutnya adalah meiosis 1. Proses meiosis 1 terjadi ketika perempuan mencapai usia pubertas. Di fase ini, oosit primer membelah diri menjadi 2 sel berbeda ukuran. Kedua sel ini bersifat haploid atau memiliki kromosom yang tidak berpasangan. Sel yang ukurannya lebih besar disebut oosit sekunder, sementara sel yang lebih kecil disebut badan kutub primer.
Kedua sel ini kemudian dilepaskan dari ovarium ke tuba Fallopi untuk melanjutkan proses oogenesis melalui meiosis 2 jika terjadi fertilisasi. Yang ketiga, meiosis 2. Pada proses meiosis 2, oosit sekunder mengalami pembelahan lagi. Sama seperti proses meiosis 1, oosit primer membelah menjadi dua sel yang ukurannya berbeda. Sel yang ukurannya besar disebut ootit, sementara sel yang ukurannya kecil disebut badan kutub sekunder. Selain itu, badan kutub primer juga membelah diri menjadi dua badan kutub sekunder. Jadi, proses meiosis 2 menghasilkan satu sel ootit dan 3 badan kutub sekunder. Lalu, dari mana munculnya ovum? Ovum sendiri adalah sel ootit yang berkembang dan matang untuk sistem reproduksi. Badan kutub sekunder sendiri akan hancur dan mengalami kematian atau klosis. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis ialah produksi sel sperma laki-laki, sedangkan oogenesis ialah produksi ovum wanita. Selanjutnya, pada vertebrata, spermatogenesis terjadi di testis pria, sedangkan oogenesis terjadi pada ovum perempuan. Yang ketiga, spermatogenesis dimulai di spermatosit primer, sedangkan oogenesis dimulai dari oosit primer. Selanjutnya, spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa fungsional dari spermatosit primer, sedangkan oogenesis menghasilkan ovum tunggal dari 3 badan polar oosit primer. Berikutnya, pada spermatogenesis hasil sitokinesis dalam 2 sel berukuran sama, sedangkan pada oogenesis menghasilkan 2 sel yang sangat tidak setara. Selanjutnya, sel-sel sperma jauh lebih kecil dari sel telur. Berikutnya, sel-sel sperma yang motil, sedangkan pada ovum ialah immotil. Selanjutnya, spermatogenesis selesai sementara di testis, sedangkan divisi pematangan sekunder oogenesis terjadi di luar ovarium atau saluran telur. Kemudian, spermatogenesis dimulai di masa pubertas, sedangkan pada oogenesis dimulai dari sebelum kelahiran pada tahap perkembangan embrio. Selanjutnya, spermatogenesis menghasilkan sel sperma pada satu waktu, sedangkan pada hasil oogenesis hanya 1 ovum per bulan. Kemudian, spermatogenesis melibatkan fase pertumbuhan pendek, sedangkan oogenesis melibatkan fase yang panjang. Dan terakhir, spermatogenesis terjadi secara terus-menerus setelah pubertas, sedangkan pada oogenesis terjadi dalam pola siklik. Itulah sedikit pemaparan tentang materi gametogenesis pada hewan dan manusia dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.